Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di Dapur Sehat Roja. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita bertemu kembali. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikut yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka kita hidup di sebuah negeri Khatulistiwa, ya, di mana negeri tersebut, negeri orang-orang yang hidup di daerah tropis atau Khatulistiwa. Ini negeri itu memiliki ciri khas lembab. Maka gangguan yang menyertai pun seputar gangguan tersebut. Lembab ini memiliki ciri khas yang berat, bandel, susah dihilangkan. Dan kegiatan aktivitas itu membutuhkan kelincahan gerak, ya, keringanan dalam bergerak. Akan tetapi suhu atau geografis negeri kita ini terkadang hawanya beberapa hal tidak bersahabat, sehingga akan menyebabkan berat di kaki, berat di tangan, atau dua tangan, dua kaki, atau 4 alat gerak. Dan ini akan mengganggu aktivitas kegiatan kita. Sering kita mendengar orang yang ketika hendak sujud atau pas sholat, hendak sujud atau ruku, nyeri di lutut, ya, nyeri di lutut, atau nyeri di persendian. Ya. Ada kalanya dikarenakan asam urat katanya, ada yang dikatakan dikarenakan nyeri tulang, dikarenakan rematik katanya, ada yang karena rematik dingin, ada yang karena rematik angin, ya. Ada yang dikarenakan penumpukan purin, nyeri di persendian, entah itu tangan, entah itu lutut. Tentunya ini akan mengganggu aktivitas kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya hal tersebut selain dikarenakan kelembapan, ada beberapa hal yang memicu timbulnya asam urat ataupun rematik yang keluhannya dengan gejala keluhan nyeri lutut atau nyeri persendian, ya, atau nyeri tulang. Beberapa hal diantaranya adalah dikarenakan tidur kita yang kurang cukup. Dikarenakan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Miftah Darus Sa'adah, manakala tidur kita cukup di awal waktu, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh itu bisa tercerna. Ketika makanan tercerna itu, maka tidak banyak menjadi balgam. Dia akan menjadi darah, dia akan menjadi cairan hitam, dia akan menjadi sperma, dia akan menjadi cairan kuning. Dan sedikit sekali yang menjadi balgam, atau sedikit sekali yang menjadi dahak ataupun reak. Dan dahak atau reak inilah yang kemudian ketika dia tidak bisa dibuang menjadi keringat, dia tidak bisa dibuang menjadi air seni, dan dia tidak bisa dibuang menjadi buang air besar, ya, atau menjadi kotoran-kotoran yang kemudian ampasnya bisa dibuang. Maka manakala dia berhenti di suatu tempat, ya, ini namanya balgomnya esensi namanya, itu dia akan menjadikan bala, akan menjadikan bencana bagi kita. Entah itu nyeri di persendian, ya, entah itu nyeri di tulang, ya, yang akibatnya mengganggu aktivitas kita, mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan gangguan-gangguan tersebut. Ya, asam urat kah, rematik kah, dengan keluhan nyeri di persendian tersebut. Ya, tentunya hal ini dikarenakan banyak makanan yang menjadi balgam dan tidak tercerna. Ditambah lagi memang negeri kita secara geografis, ya, dan negeri kita memang negeri Khatulistiwa, negeri tropis, yang mana dominannya adalah lembab, yang akan melemahkan otot kita, tendon kita, sehingga akan menjadi bencana terutama bagi orang-orang seperti kita. Ya. Selain tentunya saya memberikan nasihat, tips mengatasi hal tersebut adalah tidur jangan terlalu malam sehingga makanan tercerna, gitu ya. Kemudian bisa didistribusikan dengan baik. Tentunya ada beberapa tips bahan-bahan obat yang bisa digunakan
Ya, ini untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut, adanya timbunan-timbunan tersebut. Ya. Dan pada kesempatan kali ini, sebagaimana kesempatan-kesempatan yang lalu kita di dapur kita, dapur Sehat Roja itu biasa memberikan tips solusi sehat alami ya, yang berasal dari dapur, sehat berasal dari dapur. Ya, dan kali ini ada yang biasa kita gunakan sehat berasal dari dapur Roja. Ya. Kita sudah siapkan beberapa bahan materi yang digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Mari kita ke dapur dulu. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mengatasi gangguan nyeri persendian, asam urat atau rematik, nyeri tulang, nyeri persendian, ya. Kemudian mengganggu aktivitas kita, ibadah kita, sholat kita, ya. Kemudian juga kerja kita, aktivitas kita keseharian. Ya. Ini ada beberapa bahan yang bisa digunakan untuk mengatasinya. Di antaranya adalah serai. Ya. Serai ini memiliki sifat yang hangat, pedas. Dia memperlancar peredaran darah, membuang angin. Manakala dia rematik dikarenakan angin, maka dia membuang angin. Rematik karena dingin biasanya ada orang yang ketika kena hawa dingin dia nyeri. Ya, maka serai ini menghilangkan hawa dingin atau mengeliminasi hawa dingin, kemudian dia menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh artinya meningkatkan tonik atau mentonik, menguatkan energi vital atau meningkatkan haroro pada tubuh. Ya. Dan ini lancarnya peredaran darah ini yang sumbatan yang ada di persendian atau sumsum yang tidak bisa distribusi, balgam yang tidak bisa didistribusikan, maka akan bisa bismillah dilancarkan dengan karakteristik serai ini tadi. Kemudian yang kedua, kita punya bahan ini akrab juga bagi orang-orang yang biasa ke dapur, baik ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering ke dapur, yakni daun salam. Ya, kita menggunakan daun salam ini sifatnya kelat. Ya, sifatnya kelat, di mana kelatnya ini bisa melunakkan. Kalau ada orang bilang ada balgam yang mengeras atau dahak yang mengeras atau ada lemak yang mengeras itu, atau ada purin yang mengeras kemudian menyangsang di persendian kemudian susah diuraikan, maka kelatnya daun salam ini sifatnya melunakkan, ya. Dan dia juga dingin, meluruhkan. Jadi melunakkan kemudian meluruhkan melalui buang air kecil. Sehingga dia efektif sekali digunakan untuk orang-orang mengatasi gangguan nyeri persendian tadi. Ini bahan yang kedua. Kemudian bahan yang ketiga, kita bisa menggunakan lada. Ada lada. Kalau daun salam kita bisa menggunakan serai, kita bisa menggunakan 1 batang serai. Kemudian daun salam kita cukup menggunakan 3 lembar daun salam. Ya. Kemudian lada ini kita bisa menggunakan 11 butir lada. Ya, kita bisa menggunakan lada ini 11 butir lada. Ya, dan lada ini memiliki sifat yang panas, ya, rasa yang pedas. Bahkan dia sifat panasnya itu sampai pada tingkatan keempat. Sifat panasnya hampir menyamai cabai, dia hampir sampai pada tingkatan keempat. Nah, ini lada. Walaupun ada yang mengatakan yang tingkatan keempat ini kalau lada hitam, ya. Lada hitam itu lada yang tidak dikupas. Adapun ini yang kita siapkan adalah lada putih. Lada putih itu adalah lada yang sudah dikupas. Ya. Terkadang ada yang mengatakan bahwasanya lada putih ini hanya tingkatan ketiga, tidak sampai pada tingkatan keempat. Tapi secara umum lada ini memiliki panas tingkatan keempat, sehingga dia bisa menghilangkan angin, membuyarkan, meningkatkan energi vital pada pria, melancar peredaran darah, ya. Ya, menghilangkan rasa nyeri, dikarenakan dia selain dia memperlancar, dia mengeringkan, dia lancar, dia keringkan. Ya. Lemak, balgam atau dahak atau reak, maka efektif menggunakan lada ini. Kemudian bahan yang keempat, kita juga bisa menggunakan kayu manis. Ya. Kita menggunakan 1 batang kayu manis. Dimana kayu manis ini memiliki rasa yang manis, tonik lembab. Karena ketika membuang lembab otomatis ada kekurangan esensi. Maka kayu manis ini manisnya merupakan tonik. Dia bisa memberikan tonik haror, dia bisa memberikan tonik rutubah, dan sifatnya juga memiliki sifat yang hangat.
Dan kayu manis memiliki keunikan tersendiri karena dia manis hangat. Dia manis hangat. Manisnya itu lembab, hangatnya itu masuk kategori panas, maka dia bisa memberikan tonik harora, dia bisa memberikan tonik rutubah. Maka dia sangat cocok sekali buat pria maupun wanita. Ya, selain rasanya yang manis tentunya, ini juga memiliki sifat pengharmonis, mengharmoniskan bahan obat dengan perut, mengharmoniskan perut. Ya, manakala ada organ yang saling bertentangan atau tidak berkesesuaian, ya, fungsi organ yang tidak berkesesuaian. Ya, kemudian kita menggunakan air. Selanjutnya kita menggunakan air di sini, yakni cukup 2 gelas, ya. Kita gunakan air 2 gelas. Ya. Kita rebus air sampai mendidih. Adapun bahan-bahannya tentunya setelah kita cuci bersih, kemudian kita masukkan bahan-bahan ini, yakni daun salam 3 lembar, ya. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan lada itu 11 butir, ya. Kemudian kita juga masukkan serai, ya. Kita masukkan serai, kemudian kita masukkan kayu manis. Kita masukkan kayu manis batang, ya. Kemudian kita aduk, itu kita rebus sampai mendidih menggunakan air 2 gelas. Karena pada prinsipnya yang namanya memasak obat ini itu memang ada beberapa tingkatan, ya, memasak obat ini, ya. Jadi memasak obat ini ada beberapa tingkatan, yakni mendidih, kecilkan apinya, atau 2 gelas jadi 1 gelas. Dan airnya itu seperti orang masak nasi sebenarnya. Jadi berapa gelasnya itu seperti orang masak nasi. Jadi air itu di atas beras seperti orang masak nasi, ya. Kita tunggu sampai mendidih. Ini angin agak cukup kencang, ya. Ini kita udah panaskan. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang perpaduan, di mana daun salam ini memiliki sifat yang dingin kelat, sementara serai memiliki sifat yang hangat, lada memiliki sifat yang panas, kemudian kayu manis memiliki sifat yang hangat. Nah, ini formula daun salam dan serai untuk mengatasi gangguan asam urat dan rematik dengan keluhan nyeri di persendian dan nyeri tulang, ini memiliki sifat yang panas, ya, dan dengan rasa yang manis, memiliki sifat yang panas dengan rasa yang manis pedas, ya. Maka formula ini, nah setelah mendidih kemudian kita tutup. Maka formula ini dari sisi manisnya dia memberikan tonik, ini memberikan tonik rutubah, di mana rutubah tersebut nanti menjadi darah, menjadi esensi, ya, kemudian masuk ke sumsum mengisi kepadatan mengisi kepadatan tulang, mengisi sumsum-sumsum yang ada di tulang, ya, kemudian mengeliminasi, membersihkan yang tadinya ada di persendian seperti purin gitu, ya, yang kemudian dia bercokol di situ, membuat nyeri, kemudian dia terusil dikarenakan pedasnya itu membuyarkan dan melancarkan sekaligus mengeringkan. Kalau istilah luar baratnya purin, ya, itu dikeringkan, ya, kemudian dikeluarkan. Nah ini juga selain itu mempelancar peredaran darah, selain itu mengeringkan beberapa balgam ataupun dahak ataupun reak ataupun lemak yang ada, ya, ataupun sumbatan-sumbatan yang ada, kemudian dia mempelancar, ya, pedasnya, manisnya memberikan tonik, ya. Akan tetapi cara kerja arah gerak bahan obat ini adalah dia lebih masuk ke dalam, dia lebih masuk ke dalam tubuh, ya. Kemudian beberapa tanaman obat seperti daun salam yang sifatnya dingin, ini dia menguatkan tulang dari sisi ginjal, mengisi kepadatan tulang, mengisi sumsum tulang itu dari sisi kilya atau dari sisi ginjal, ya. Sementara cara kerja yang lainnya seperti kayu manis, seperti lada, seperti serai, ini dia bersifat lebih ke arah keluar, ya. Mengatasi yang satunya daun salam mengatasi dari sisi organ, dia mengatasi dari sisi tulang dan dari sisi peredaran darah, ya. Karena
walau bagaimanapun juga tulang itu punya tuan, dan tuannya tulang adalah ginjal. Maka daun salam menguatkan tulang dari sisi ginjalnya, sementara serehnya, kemudian ladaknya, ya, ini kayu manisnya, ini bermanfaat untuk mengeliminasi nyeri-nyeri yang ada di tulang, yang ada di persendian, ya. Kemudian memar-memar, termasuk memerah. Ini digunakan untuk itu. Nah, ada beberapa cara perebusan. Ada beberapa cara perebusan. Yang pertama, diantaranya adalah ketika kita merebus bahan-bahan yang aromatik adalah sampai mendidih. Setelah sampai mendidih, kemudian diambil, ya. Ini cara yang pertama. Ini biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit bagian dada ke atas atau sekitar seperti penyakit gangguan jantung, gangguan pernafasan, gangguan sakit kepala, kemudian sakit gigi, gangguan mata, gangguan rambut gitu. Tetapi manakala yang kita obati adalah bagian tengah, maka biasanya bahan obat yang dari kalau bisa dikatakan 1 gelas maka menjadi 3/4 gelas, ya, untuk mengatasi bagian tengah seperti gangguan perut, gangguan hati. Tetapi manakala yang nyeri adalah persendian, maka biasanya ini yang biasa sering dikatakan oleh para ahli jamu, ya, yakni 2 gelas menjadi 1 gelas. Sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya, 2 gelas menjadi 1 gelas. Gitu. Nah, setelah menjadi 1 gelas, kemudian disaring, kemudian diminum di malam hari, atau disaring 2 jadi 2, minum di malam mau tidur, kemudian bangun tidur, dan masing-masing dikasih gula atau dikasih madu, karena untuk mengharmoniskan. Ya, yakni sebagian besar para pengobat klasik menganut yang terakhir, yakni yang 3, yakni sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya, kemudian menjadi separuhnya. Ya, tetapi ketika yang nyeri adalah di bagian telapak kaki, lebih ke bawah lagi di bagian telapak kaki, maka yang tadinya dari 2 gelas menjadi 1 gelas, ya, atau 1 gelas menjadi setengah gelas, maka dia berubah dari 2 gelas menjadi 3/4 gelas atau menjadi setengah gelas, lebih kecil lagi. Ya, ini kalau nyerinya sampai ke telapak kaki. Nah, ini biasanya nyeri yang sampai telapak kaki ini dikarenakan menurunnya fungsi ginjal dikarenakan lemahnya hormon seksual. Dan ini biasanya usia-usia sudah lanjut, biasanya usia-usia sudah lanjut. Dulu pada waktu saya awal-awal praktek itu di usia sekitar 49 ke atas pada wanita, ya, dan usia 63-an ya pada pria. Walaupun sekarang sudah mulai umur 30 tahun pun sudah nyeri, ya, ini bangun tidur nyeri di telapak kakinya, ya. Ini sudah mendidih, ya. Kita lihat ini sudah mendidih. Nah, setelah mendidih kemudian baru kita kecilkan apinya, ya. Kemudian kita biarkan sampai tersisa menjadi setengahnya. Kemudian kita ambil, kemudian kita minum, dan biasanya diminum itu bangun tidur, mau tidur, menjelang tidur kita minum, kemudian bangun tidur kita insya Allah fit kembali, ya, kemudian bisa beraktivitas kembali. Adapun yang kita gunakan, kalau biasanya dari kalangan kami para sensei itu biasanya yang digunakan itu kalau dari dulu, dari pelajaran dulu itu mangkok yang digunakan. Jadi 1 mangkok ini sekali minum itu 1 mangkok, ya. Minumnya itu menggunakan mangkok. Tapi kalau orang sekarang misalnya menggunakan gelas gitu, ya. Tapi karena saya terbiasanya itu dengan seperti ini menggunakan mangkok, maka saya akan menggunakan mangkok untuk mengambilnya, ya. Setelah jadi kemudian kita ambil airnya, ya. Kita matikan apinya, kemudian kita ambil airnya. Ya, ini setelah jadi 1 mangkok, ya, ini memiliki sifat yang kelat. Sifat yang kelat ini jadi selain dia memiliki efek menghilangkan rasa nyeri, membuyarkan penyumbatan, efek lainnya adalah dia mempertahankan sperma agar tidak cepat keluar. Nah, ini tentunya bagi pria yang ejakulasi dini, spermanya gampang keluar, ini kami biasanya menggunakan itu mangkok, kemudian minum 1 mangkok mau tidur, ya, menjelang tidur kita minum 1 mangkok, atau menjelang 2 jam menjelang ML, atau mau tidur, ya. Ini biasanya kita minum ini karena dia biasanya selain formula ini, selain dia memperlancar peredaran darah, juga dia meningkatkan stamina pria dan mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar.
demikian yang bisa saya sampaikan formula kali ini atau racikan obat atau tips sehat dari Dapur Roja pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga ketika dicoba Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Kesembuhan dari Allah dan kekurangan dari saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.